ini bukan sekedar cerita, ini adalah pengalaman. Selamat datang di podcast kita pada malam hari ini. Dengarkan sampai akhir jika kalian berani. Oke, pada malam hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial yang akan menceritakan kisah horor mereka yang telah mereka alami. Oke, mari kita sambut bintang tamu kita pada malam hari ini. Silakan untuk para bintang tamu untuk masuk ke layar. Oke. Kita telah kedatangan bintang tamu kita. Mari kita persilakan untuk memperkenalkan diri mereka masing-masing terlebih dahulu. Silakan untuk Mas yang ada di sebelah kanan saya. Oke. Perkenalkan, nama saya Ayubi Zikrullah, biasa dipanggil Ayubi. Oke, Mas Ayubi. Iya. Mas Ayubi dari mana ini? Saya dari Pasar Minggu. Oh, Pasar Minggu. Oke, Jakarta Selatan ya berarti Masih ya. Jakarta Selatan. Oke. Berarti harusnya nih Mas Ayubi membawakan cerita yang sangat horor ya harusnya. Wah, pastinya itu mah. Oke. Oke, silakan untuk Mas yang di sebelah kiri saya untuk memperkenalkan dirinya. Ya, perkenalkan, nama saya Alif Pratama Putra, biasa dipanggil Alif. Alif. Iya. Oke. Mas Alif dari mana nih Mas Alif? Saya dari Jakarta Timur, Pasar Bo. Oke, Jakarta Timur. Lumayan juga ya berarti datang pada malam hari ini juga. Oke, mungkin kita kita dengarkan cerita mereka pada malam hari ini. Oke, mungkin kita bisa mendengarkan langsung nih cerita dari Mas Alif ini. Boleh, Mas. Mau dari mana, Mas? Mungkin bisa dijelaskan dulu Masnya nih dari mana nih ceritanya? Untuk cerita horor, ini sepengalaman saya ya, Mas ya. Oke. Jadi dulu saya itu pernah sempat pesantren. Oh, pesantren. Terus Sempat pernah pesantren, Mas. Nah, saya itu pesantren 6 tahun. Saya mendapatkan pengalaman horor itu ya di pesantren itu, Mas. oh, main berarti serem juga ya? Bisa dibilang serem, bisa, Mas. Cuman ya kayak gitulah namanya pesantren ya. Iya. Ya, jadi kalau di pesantren itu kan kita mandi bareng, Mas ya. Iya. Satu kamar mandi itu bareng. Satu kamar mandi maksudnya itu satu kamar mandi 5 orang lebih orang. Bisa 5 orang, bisa 3 orang, Mas. Iya, bareng-bareng gitu satu itu. kamar mandi. Buset. Terus Satu kamar mandi itu bisa 5-3 orang. Dan itu berjejer gitu, Mas, banyak. Jadi kolamnya tuh nyatu sama kamar mandi oh, sebelah. cuman berarti masih dipisah-pisah kan? Nah, cuma di sekat doang. Iya. Tapi kalau kolam mah masih satu, iya. Kejadiannya pada waktu itu malam, kalau nggak salah malam Jumat kalau nggak salah. Oh, malam Jumat ya. Malam Jumat. Jadi saya kebangun Iya. waktu itu tuh. Ceritanya saya lagi tidur, saya kebangun, kebelet. Itu Tapi sekitaran jam berapa tuh Mas kira-kira tuh? Kalau jamnya sih kurang bener, soalnya nggak lihat jam ya, Mas ya. Oh, baru bangun tidur ya Baru berarti bangun ya? tidur. Iya, Baru iya, bangun iya. tidur. Jadi itu saya kebelet BAB waktu itu, Mas. Oke. Kebelet BAB. Saya langsung ke kamar mandi, saya nggak ngeliat jam dulu. Iya. Jam berapa saya nggak sempet nyalain lampu. Intinya saya langsung ke kamar mandi. BAB lah saya Iya. di kamar mandi. Nah, ketika saya BAB itu, saya ngedenger sebelah kamar mandi saya ini ada yang mandi. Iya. Ada Itu yang mandi, Mas. posisinya tuh kamar mandi kosong, nggak ada orang. Posisi kamar mandi kosong, nggak ada orang. Oh. Pas saya masuk itu posisi kamar Berarti mandi Mas Alif kosong. ini tuh sendiri berarti? Sendiri saya. Oke. Saya sendiri. Saya BAB, di samping saya ada yang mandi, Mas. Iya. Ada yang mandi. Jebar-jebur gitu. Jebar-jebur. Nah, Lanjut. karena posisi di situ saya buru-buru, saya lupa bawa gayung, Mas. Oh iya. Saya lupa bawa gayung di situ di kamar mandi. Emang kalau misalkan kamar mandi situ tuh nggak
disediain gayung itu gimana? Apa bawa sendiri? Enggak, kalau gayung bawa sendiri mas. Oh. Jadi kita nyimpen gayung di kamar. Oke, lanjut. Buat dibawa ke kamar mandi. Baik. Saya lupa bawa gayung. Nah, saya dengar di sebelah ada yang mandi, saya otomatis minjem gayung ke yang sebelah dong. Iya. Nah, saya minjem gayung yang sebelah. Cuman nggak saya ketok pintunya, saya dari dalam. Oh, dari dalam kamar mandi itu. Karena kan itu bak buat airnya tuh kan nyambung ke sana ya mas, jadi bisa dioper lewat. Iya. bak. Dari bolongan ya. Ada bolongan. Ada bolongan. Saya bilang dari situ, boleh pinjem gayung nggak buat BAB gitu. Iya. Saya bilang kayak gitu. Belum ada sautan tuh mas. Sautan. Saya tanya lagi lah buat pinjem gayung lagi. Pinjem gayung lagi dong buat BAB. Gitu. Waduh, ini udah merinding aja saya nih. Lanjut. Masih belum ada tanggapan mas. Iya. Kata saya mungkin gak denger kali ya, ada Iya. suara air gitu. Saya kencengin lagi, pinjem gayung buat BAB. Iya. Nah pas ketiga kalinya mas, itu dari sebelah yang mandi tuh ngomong, kepala aja gak punya apalagi gayung. On man. Tuh beneran ngomong dia. Itu beneran ada suara kayak gitu mas. Is. Merinding sih gue jujur. Hari ini gue merinding banget, Cok. Kayak gitu. Sumpah nih cerita menurut gue horor sih, merinding gue nih, bulu kuduk gue udah Berhinding bisa. kacau. Lanjut. Dia ngomong kayak gitu, suara kayak gitu, saya langsung panik. Iya. Saya nggak sempet siram tai dulu, saya nggak sempet sendok dulu. Saya langsung keluar kamar mandi, saya langsung lari mas. Iya mas. Tuh tadi berarti masih itu tuh ya, masih, Masih ada nempel. bekas-bekasnya ya di sini ada masih ada bekas-bekasnya ya. Iya. Bekasnya. Nah, kayak gitu saya langsung lari mas, langsung Iya. ke kamar tuh, Iya. saya langsung nyalain lampu. Saya bangunin ya teman-teman saya. Iya. Saya bangunin teman-teman saya ceritain kayak gitu, mereka penasaran mas. Saya berangkat lagi lah ke kamar mandi buat melihat, buat Iya. mastiin ya kan, buat mastiin. Cuman nggak ada mas. Nggak ada orang. Nggak ada orang di tempat saya BAB sebelahnya tuh nggak ada siapa-siapa, nggak ada bekas orang mandi, nggak ada bekas orang pakai. Oke guys, tuh menurut kalian tuh siapa tuh guys? Apa mungkin ada yang ceritanya sama mungkin kayak kalian? Lanjut mas. Ada lagi? Itu seperti itu, yang salah satunya itu ada lagi ketika saya tidur malam. Waktu itu habis cerita-cerita lah. Iya. Karena kan kalau kita di pondok tuh sebelum tidur biasanya suka cerita-cerita mas. Oke. Cerita-cerita dulu, cerita-cerita, entah itu cerita main kemana gitu kan. Mungkin sebelumnya kita bisa sambil Boleh, ngerokok Mas. kali ya. Oh, boleh. Biar agak slow nih ceritanya nih. Biar nggak terlalu serem kali ya mas. Iya. Balik mas. Lanjut. Waktu itu saya habis cerita-cerita gitu sama teman-teman kamar. Saya cerita-cerita, habis itu selesai lah tuh, semua pada ambil posisi buat tidur masing-masing. Emang sebentar, saya pengen tahu nih kalau misalnya di pondok tuh tidur jam berapa sih? Minimal, maksimal ya? Maksimal di pondok saya itu jam 11. Oh jam 9, jam 11 ya? Itu udah harus tidur Jam semua. 11 sudah harus tidur. Udah harus mati lampu kamar lah. Oke. Nah posisi itu kan tidurnya tuh kalau di pesantren tuh kita nggak pakai kasur ranjang mas, Iya. pakai kasur yang di lantai itu. Iya. Nah pakai kasur di lantai digelar gitulah. Nah jadi nampar semua tuh mas, ada yang di depan lemari, ada yang di tengah, ada yang di pojok. Ya. Saya tidur di pojok tembok. Habis cerita-cerita itu tuh saya tidur di pojok. Saya bengong mas, Iya. karena posisi di situ nggak bisa tidur. Cuman yang lain teman-teman saya udah tidur, jadi saya bengong. Iya. Ngehayal entah hayal apa lah waktu itu saya tuh. Nggak ngayal jorok kan Enggak, gimana ya? enggak. Oh, oke, ngayal jorok Enggak. kan. Ya kan biasa gitu. Enggak lah. Lanjut. Nah, jadi saya bengong, saya ngehayal segala macem, nggak sadar tiba-tiba ya ketiduran gitu mas, udah nggak sadar. Iya. Saya udah nggak sadar, saya ketiduran. Begitu kalau mau subuh tuh mendekati subuh kan kita sholat tahajud ya mas ya. Nah jadi suka dibangunin tuh sama pengurus-pengurus tuh sholat tahajud.
Nah dibangunin, saya ngedenger tuh udah rame yang bangun mas. Iya. Jadi saya otomatis kebangun kan. Saya kebangun tapi pas saya melek tuh masih gelap semua mas. Kamar itu tuh masih gelap. Saya mau bangun, nggak tahu kenapa badan tuh kaku semua mas. Terus gimana tuh mas? Badan tuh kaku semua. Bener-bener nggak bisa gerak. Bener-bener nggak bisa gerak. Yang bisa gerak tuh cuma bola mata doang mas. Iya. Bola mata doang. Bola mata, lari-lari gitu. Ngeliat kiri kanan gitu mas. Oh kiri kanan. Lari-lari. Lirik-lirik. Mulut saya nggak bisa ngomong, nggak bisa teriak-teriak tuh nggak bisa. Saya nggak bisa gerak. Bola mata saya ngelirik kan kiri kanan ke atas. Nggak ada apa-apa. Begitu saya ngeliat ke bawah, ujung kaki saya itu mas, itu saya nggak tahu apa, pokoknya ada yang berdiri gede, tinggi, matanya tuh merah. Wah. Itu bisa maksudnya dibayangkan gitu kayak gimana gitu. Mungkin kayak apa ya? Genderuwo atau apa? Bisa jadi genderuwo mas. Bisa jadi. Soalnya itu tuh yang kelihatan cuma bola matanya aja. Itu Badannya posisi asrama emang belakangnya itu apa tuh mas kira-kira mas? Atau kali mas. kali? Belakangnya kali. Samping-sampingnya? Samping-sampingnya kebun pisang. Atau ada pohon apa sih yang tempat tinggalnya itu? Ada beringin. Ada pohon sukun. Oh pohon sukun. Terus ada pohon sukun. Nah, udah selesai saya kayak gitu tuh saya lihat ujung kaki saya kan ada itu tadi mas, makhluk tinggi hitam yang kelihatan tuh cuma bola matanya doang merah mas. Aduh, parah men, sumpah. Gue baru kali ini nih dengar cerita horor sampai gue merinding banget nih, gila. Kacau nih berarti mas ya pengalamannya. Terus lanjut mas, gimana? Saya ngeliat kayak gitu, udah selesai saya ngeliat kayak gitu tuh masih nggak bisa gerak tuh mas. Masih nggak bisa gerak ya, saya dalam hati cuma bisa istighfar doang mas ya, sambil baca-baca apalah tuh saya baca. Saya juga nggak sadar, untungnya alhamdulillah bisa gerak. Itu hilang. Hilang dengan hilang begitu aja. Begitu aja. Setelah hilang baru saya bisa. Alhamdulillah mungkin di situ apa ada yang bangunin gitu? Nggak ada. Nggak berasa emang kalau dibangunin? Nggak berasa dibangun. Tiba-tiba makhluk itu hilang. Sudah saya bisa. Itu mas kira-kira baca apa tuh? Mungkin bisa dibagikan ilmunya kan? Kalau misalkan bisa mengalami. Saya nggak baca apa-apa mas. Kayak apa aja saya baca di dalam hati. Istighfar. Kan mungkin kalau misalnya orang-orang biasanya ada yang ngomong kayak baca ayat kursi gitu mungkin itu bisa dibaca ayat kursi. Oke, guys. Udah cukup mas berarti itu bisa. Gila berarti Mas Alif ini nih mungkin cukup pengalaman horornya agak merinding guys. Mungkin untuk kalian nih yang lagi sendirian nih, hati-hati aja guys. Oke, mungkin cukup sekian dari cerita kita dari Mas Alif ini. Terima kasih sebelumnya Mas Alif. Mungkin kita lanjut ke bintang tamu kita selanjutnya. Oke. Oke guys, selamat malam semuanya. Teman-teman yang masih pada melek, mari kita lanjut ke bintang tamu kita pada malam hari ini, yaitu dari Mas Ayubi ya Mas ya? Iya. Oke. Seharusnya mari kita bisa mendengarkan nih cerita ini mungkin harusnya lebih seram ya dari bintang tamu kita sebelumnya, yang dimana tuh tadi Mas Alif bercerita bahwasanya setan yang dialami dia nih ngomong setannya kepala aja nggak punya apalagi gayung gitu. Mungkin kita bisa mendengarkan ceritanya dulu. Oke Mas Ayubi, silakan untuk membawa ke ceritanya. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya apresiasi dulu pada teman saya, ternyata ceritanya lebih seram ya dari saya. Iya asli Mas, tuh kacau sih. Nggak tahu nih ntar yang saya bawakan apakah lebih seram Harus atau lebih emang seram. sama aja. Iya. Oke lanjut. Jadi pertama-tama tuh pengalaman saya yang saya alami tentang horor itu ketika saya mendaki gunung. Oh, mendaki gunung. Terus Ya. sebelumnya di gunung mana tuh Mas? Wah, Kalau boleh gunungnya tahu. itu mungkin
itu gunungnya cukup terkenal lah. Oh, gunung apa tuh? Banyak cerita-cerita horor. Iya. Ya mungkin nggak bisa saya sebutkan. Oke, mungkin apa namanya audien atau penonton bisa tahu lah ya kan apa yang Mas Ayubi maksud nih. Oke. Lanjut. Jadi pertama tuh saya first time naik gunung, dan first time-nya tuh naik gunung yang mana gunungnya itu terkenal horor. Iya. Jadi saya naik berlima. Saya, teman saya, sama satu lagi om temannya saya. Om temannya saya maksudnya gimana tuh? Iya, jadi teman saya Oh, punya om. Oh iya lanjut. Karena kita semua tuh first time naik gunung, jadi kita harus ada yang dampingi. Oke, iya siap. Oke, lanjut. Jadi kita berangkat jam 2 malam. Nyampe ke base camp sekitar jam 5. Nah, di situ kita istirahat dulu lah. Kita istirahat, kita packing, kita prepare. Habis itu kita makan. Nah, sekitar jam 7 baru kita naik Itu pendakian. malam apa pagi? Itu jam 7 pagi. Oh, pagi. Jam 7 pagi saya dan teman-teman saya naik untuk mendaki gunung. Terus awal pos pertama saya masih menikmati suasana pendakian. Oh, oke. Pos kedua, dan di situ saya melihat ada seseorang yang tergeletak. Iya. Mana tuh orang itu udah dikerubunin sama orang-orang. Jadi orang itu udah lepas baju, terus udah dipakai putih, udah dikasih air minum. Nah, di situ saya nggak berpikir aneh-aneh lah. Mungkin saya pikir dia tuh capek. Itu berapa orang tuh yang? Wah, itu kayak 5 orang sampai 6 Banyak orang berarti ya? banyak itu. Nah, di situ saya ketika di pos 2 saya ngeliat kejadian itu, saya nggak berpikir aneh-aneh karena tahu sendiri ketika kita mendaki gunung Iya. kita nggak boleh Berpikir. firasat gitu. Oh, oke. Ilmu tuh buat kalian. Terus di situ orang-orang yang lagi ngobatin tuh ngasih saya jalan. Jadi udah duluan kalian duluan. Kita tuh nggak boleh ikut membantu kerumunan itu. Bukannya nggak boleh sih, takut keramaian. Oke. Mungkin kira ya udah saya sama teman saya jalan terus. Ini pas sebelum sampai puncak itu ada 2 jalur antara kanan dan kiri. Terus karena saya yang paling depan, jadi saya mungkin menentukan jalurnya. Oke. Saya juga nggak tahu kenapa saya taruh depan. Padahal pas ini nih baru Iya. first time Iya, ya saya mendaki. juga bingung. Ketika pengen sampai puncak. Iya, tuh apa namanya cuaca gimana tuh Mas? Cuaca alhamdulillah cerah. Masih cerah. Iya, alhamdulillah cerah. Terus ketika ada 2 jalur, saya bingung saya milih mana nih. Iya. Akhirnya saya milih kanan. Kanan tuh lumayan juga. Tanjakan tuh kayak agak iri lah. Jadi saya tuh kayak agak naik-naik gitu. Manjat Iya, manjat tuh ya. Iya. Terus ketika saya ambil kanan, saya manjat, terus saya nengok, saya keluarin dulu kepala saya. Iya. Pas saya keluarin di situ kuburan semua teman-teman. Kuburan. Oh, kuburan. Rame orang. Oh, Kuburan semua. kuburan. Dan di situ ada pendaki sama juru kunci. Di situ juru kunci lagi ngomong, saya masih inget banget nih. Juru kunci itu lagi ngomong, kalian di sini jangan aneh-aneh. Jangankan kalian, pesawat Sukhoi aja yang berapa ribu orang itu bisa hilang di sini. Wah. Cek. Ngeri juga tuh Iya, berarti Mas ya. makanya. Aduh. Wah, gimana saya nggak takut, saya takut. Masih di gunung lagi ya. Iya. Akhirnya saya berusaha untuk menyembunyikan cerita itu. Akhirnya saya balik lagi, saya bilang ini jalur tutup, turun lagi, turun. Akhirnya kita ambil jalur kiri, kita ke atas. Akhirnya ya udahlah, kita menikmati pemandangan di gunung itu di atas sekitar jam 2 atau jam 1 siang. Siang, masih siang. Siang tuh kita ngopi-ngopi lah, kita masak-masak, kita makan di situ, kita foto-foto kelar. Nah, kita nargeting jam 2 tuh kita harus udah turun. Jadi akhirnya dari jam 12 Berarti TikTok ya Mas ya? TikTok saya. Akhirnya jam 2 itu jam 2 siang saya turun. Terus sekitar jam 5-an itu saya masih di pos 2.
Berarti agak jauh juga mas. Iya. Lama juga. Lumayan juga. Mungkin karena bawa barang-barang sampah lah. Oke, mungkin kelamaan di atas juga ya mas ya. Kelamaan di atas. Itu jam 5 sore saya masih di pos 2. Terus akhirnya di situ banyaklah kejadian. Teman saya jatuh-jatuhan mulu. Entah kenapa ketika turun dia jebret jatuh. Terus jatuh akhirnya sama om temennya saya disuruh berhenti dulu di pos 2. Berhenti. Oke, kita berhenti. Kita istirahat dulu, teman saya mungkin lagi kecapean lah. Iya. Gitu. Kita berhenti. Terus nah, nggak tahu kenapa tiba-tiba burung-burung tuh lingkarin kita semua di atas kepala. Iya. Kita kan berhenti tuh itu kayak duduk-duduk di pohon lah, di pohon. Itu cuaca udah mulai gelap. Udah gelap banget itu, udah lumayan. Kalau di sini sih sekitar jam 6. Oh jam 6. Iya, soalnya kan tutupan sama pohon-pohon. Iya. Iya. Jadi Di hutan ya. iya, akhirnya terus dikelilingin sama burung-burung di atas pohon saya. Terus akhirnya mungkin om teman saya itu punya perasaan gak enak. Akhirnya yaudah kita turun aja, kita turun. Udah kita turun, panjang jalan tuh saya melihat banyak banget penampakan entah itu firasat saya atau perasaan saya atau gimana nggak tahu. Sebelumnya nih sebentar, emang Mas Ayub ini tidak kan dalam posisi gelap itu Iya. nggak buka tenda atau gimana tenda apa? Enggak, karena kita ngejar waktu. Oh, ngejar Kita tahu. waktu. Iya, Oke. Kita nggak ngecamp. Ya, terus saya turun, terus tiba-tiba banyaklah penampakan di situ, entah firasat atau perasaan saya kayak di balik pohon tuh ada sesuatu. Itu ya kayak nggak semacam manusia sih rupanya. Jadi akhirnya sama teman saya dibilangin udah jangan aneh-aneh, fokus sama kita turun turun. Di situ teman saya jatuh-jatuhan dulu, baru kejadian entah kenapa akhirnya saya sampailah di pos Maxi. Dan di situ saya ketemu sama orang yang tadi pas saya naik. Oh yang tadi jatuh tuh Mas ya? Dikerumunin. Oh iya. Di situ. Nah di situ lagi interogasi lah. Mas, kenapa tadi bisa gitu? Kenapa bisa gitu? Akhirnya masih cerita. Tadi itu saya nanjak berdua sama anak saya. Entah kenapa tiba-tiba saya jatuh. Gak kuat mungkin kata dia. Terus abis itu anak saya duluan. Tiba-tiba ada tukang jamu datang. Tukang jamu bawa bakul lah. Oh iya yang biasa di itu ya. Biasa di jalan-jalan di inilah. Iya. Bawa bakul. Ibu-ibu atau Mbak. Oh mbak. Nah, habis itu, nah si orang ini tuh yang lagi istirahat, dia minta mbak-mbaknya hampirin dia. Dia mesen jamu. Mbak, saya mesen jamu satu. Disediain lah jamunya. Saya diminum sama dia. Minum, tanya berapa? 5.000. Dikasih uang 5.000. Akhirnya mbaknya tuh katanya pengen naik lagi, pengen ke atas. Terus sama orang itu tuh ditanya, Mbak mau ke atas? Dia saya mau ke atas. Oh titip salam ya buat anak saya. Bilang saya lagi istirahat di sini. Nah akhirnya tuh mbak-mbaknya tuh naik. Nah habis itu yang interogasi itu punya firasat gak enak. Yang mana tuh? Yang interogasi orang yang lagi jatuh. Oh yang tadi. Iya yang tadi kita ketemu jalan. Akhirnya dia nanya lah ke Posi Maxi. Nanya tuh, Bang emang benar tadi ada tukang jamu? Terus katanya kata abang-abang pos ini, jangankan tukang jamu, orang jualan aja di sini nggak ada. Anjir. Nah, Itu berarti siapa itu Mas ya? nah makanya itu di situ first time saya naik gunung, saya melihat kejadian-kejadian gitu kayak gimana nggak parno saya. Aduh, kacau juga Mas ya. Iya. Di situ wah saya bingung lah. Itu kenapa bisa kayak gitu ya? Terus akhirnya saya berusaha berpikir positif. Akhirnya ya udah kita nggak ada terjadi apa. Berarti Mas Ayubnya aman ya sampai alhamdulillah. Mungkin ini ceritanya lebih berpetualang ya. Cuman tadi tuh yang agak saya bikin merinding tuh, yang juru kunci itu tuh yang tadi gimana Mas namanya? Jangan kan kalian pesawat
sampai aja yang berapa ribu orang bisa hilang di sini. Tuh, itu tuh yang bikin gue wah gokil. Cukup merinding juga nih cerita dari Mas Ubi kan, dapat pengalaman juga kan dari cerita dia. Beliau nih naik gunung kan, bagaimana pengalaman dia tuh. Ternyata hati-hati juga guys buat kalian nih yang naik gunung kan. Kalian harus tetap berpositif thinking gitu buat naik gunung. Jangan berpikir aneh-aneh ya Mas ya. Iya. Ya, karena nih Mas Ayub ini bagus juga dia berpositif thinking dari awal dia naik sampai turun dia alhamdulillah aman nih Mas, alhamdulillah masih dalam keadaan sehat, masih bisa hadir pada podcast pada malam hari ini juga. Mungkin cukup sekian dari podcast bintang tamu kita pada malam hari ini di Mas Ayubi. Oke, semuanya terima kasih untuk teman-teman horor kita pada malam hari ini yang sudah menyaksikan dan menemani kita pada penghujung podcast kita pada malam hari ini. Ya mungkin cerita-cerita tadi bisa dijadikan kalian pengalaman ya, atau pelajaran agar kalian selalu berhati-hati dimanapun kalian berada. Dan kalian harus selalu mendekatkan diri kalian kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu dilindungi oleh Tuhan yang Maha Esa. Oke, mungkin stay tune di cerita horor kita selanjutnya. Jangan sampai ketinggalan. Salam horor.